Well, kita lanjutkan pembahasan hari ini untuk part terakhir dari video ini, yaitu teknik desalinasi. Jadi apa yang sudah kita bahas sebelum ini, teknik-teknik pengolahan air, ya, sampai kemudian cooling tower, aerasi untuk sebelum masuk boiler, ya, di mana air bakunya adalah air sungai atau air groundwater, ya, air bawah tanah. Kalau kemudian kita menggunakan air laut sebagai raw waternya, sebagai air bakunya, maka teknik pengolahan air laut ini kemudian disebut dengan teknik desalinasi. Desalination atau desalinasi. Sederhananya, desalinasi itu teknik untuk meremove, ya, atau menghilangkan atau meminimalisasi garam dari air, ya, sehingga diperoleh dari air laut, sehingga diperoleh air yang fresh, ya, yang layak untuk kebutuhan proses kita, ya. Mengeliminasi garam-garam, ya, karena memang properties dari air laut itu kan diantaranya adalah kadar garam yang tinggi. Untuk lebih detailnya silahkan nanti disimak video yang kita share di psikologi, ada link YouTube di sana. Saudara boleh juga untuk melengkapi wawasan itu silahkan di searching juga di YouTube, ya, banyak sekali gambaran proses desalinasi. Ya, di kesempatan kali ini kita mengenalkan ada 5 teknik untuk pengolahan air laut, ya. Ada destilasi, ada freezing, ada RO reverse osmosis, ada juga electrodiuresis dan adsorpsi, ya. Baik, yang paling sederhana, ya, dan banyak diterapkan, kemudian biayanya juga ringan, relatif ringan, ya, yaitu destilasi, yaitu dimana air laut diuapkan, sehingga ketika diuapkan dihasilkan uap air, kemudian uap air itu didinginkan sehingga diperoleh kondensat berupa air, gitu saja, ya. Ketika kita uapkan air lautnya kan garamnya tidak ikut, ya, garamnya tidak akan teruapkan, tapi yang teruapkan hanya airnya kemudian dikondensasi sehingga diperoleh kondensat air yang fresh, ya. Ya, sesederhana itu, ya, destilasinya. Ini gambarnya nanti. Nah, ini kayak gini. Anggaplah ini misalnya air lautnya, ya, kemudian ada energinya untuk memanaskan, ya, sehingga air laut ini akan menguap, ya, vaporize, ya, atau di sini evaporasi. Jadi yang menguap hanya airnya, ya. Di sini garamnya tidak. Kemudian akan ditangkap sampai di atas, kemudian dikondensasikan, ya, didinginkan sehingga diperoleh fresh water, ya. Kemudian metode yang lain adalah freezing, namanya juga freezing. Berarti ini di-freeze-kan, ya. Jadi air laut itu di-freeze-kan, nanti yang akan terbentuk kristal-kristal es, air es, gitu, ya. Sementara garamnya akan terbentuk larutan garam yang high concentration, yang kadar garamnya tinggi, masih berupa air dengan kadar garam yang tinggi, ya, larutan HCl, ya, bukan HCl sih, NaCl, ya. Tetapi airnya sendiri sudah terkristal, maka kemudian perlu diseparasi lebih lanjut, memisahkan antara kristalnya air itu dengan brine, ya, larutan garamnya. Kemudian itu juga mungkin yang bisa. Yang ketiga adalah RO reverse osmosis. Ini sudah pernah kita bahas teknik ini di membrane, ya, waktu kita bahas tentang filtrasi, ya. Ini juga sudah common, ya, sudah implemented juga
dimana memanfaatkan tekanan osmosis ya, reverse osmosis, tekanan reverse osmosis, sehingga air laut itu akan didorong melalui sebuah membran ya, atau ya selaput atau membran, sehingga nanti airnya itu yang bisa lolos melewati membran, sementara ion-ion garamnya tertahan oleh membran gitu ya. Jadi didorong air lautnya melewati sebuah membran, kemudian garamnya akan tertahan sementara airnya akan lolos dari membran, sehingga diperoleh air yang fresh, yang kadar garamnya sangat rendah ya. Ya, kemudian ini kebalikannya, elektrodialisis ya. Ini prinsipnya seperti RO ya. Hanya bedanya di sini dorongan itu ketika diberikan kepada air laut, maka kemudian air laut itu akan melewati membran, tetapi nanti garamnya yang akan lolos sementara airnya tidak lolos dari membran ya kan. Membran throw salt out of the CO2 solution leaving behind ya. Jadi nanti kalau RO kan yang tertahan garamnya ya, airnya lolos. Kalau ini tidak, kalau ini yang tertahan adalah air, sementara garamnya akan melewati membrannya ya. Ini berlaku signifikan ketika low konsentrasi ya, atau low salinity. Jadi kadar garamnya rendah, mungkin ini lebih sesuai ya. Yang terakhir adalah short absorption, yaitu dengan absorpsi ya, dimana kemudian atau bisa digunakan resin ya, menyerapnya pakai resin atau absorber yang memang khusus garam nanti yang diserap ya, yang diikat itu adalah garamnya. Tentu saja ini ya ada konsekuensinya lagi. Nah, sampai nanti absorpsinya penuh, baru nanti diganti atau diregenerasi. Distilasi adalah paling banyak diterapkan ya di banyak negara ya, di Kuwait, Saudi Arabia, India, Chili, Texas, dan banyak negara menggunakan distilasi ya untuk proses desalinasinya. Baik teman-teman, itu gambaran teknik-teknik penggunaan air dari air. Ini desalinasi ini teman-teman. Kalau kemudian kita terapkan di diagram alir itu ya tentunya di awal ya. Kemudian setelah itu masih ada treatment lanjutannya ya. Treatment lanjutannya. Artinya apa? Belum desinfeksi belum ya. Desinfeksi. Ini kan baru penanganan kadar garamnya ya. Nanti masih dilihat bagaimana TDS-nya, suspended solidnya, masih ada treatment yang lain ya. Jadi tapi ini desalinasi ini entah dengan destilasi atau RO itu memang spesifik khusus untuk air laut ya. Treatmentnya memang kadar garam tinggi ya di air bakunya. Baik, itulah teman-teman sekalian untuk pembahasan hari ini. Itu tentang apa tadi? Awal-awal kita bahas tentang deaerasi ya, deaerasi. Berarti ini deaerasi itu berarti handlingnya adalah oksigen, gas-gas terlarut ya, ataupun gas-gas yang cenderung untuk bikarbonat ya. Bisa dengan pemanasan dulu atau dengan hidrasin ya, dengan chemical ya. Kemudian penanganan di cooling towernya ya. Cooling towernya sudah kita bahas juga agak detail di part sebelum ini. Dan di sini ada desalinasi untuk part terakhir ini. Dan nanti di topik berikutnya setelah kuis kita akan melihat karakteristik water resources. Jadi air bawah tanah, air permukaan, air laut itu bagaimana karakteristiknya. Kemudian kualitas air untuk minum, untuk proses, untuk boiler ya. Mungkin saya rasa cukup ya untuk topik kali ini, video yang terakhir ya. Mohon maaf jika masih ada yang belum sempurna, masih banyak kekurangan.
mudah-mudahan bermanfaat. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, mudah-mudahan segera diberikan kondisi yang lebih baik, bisa beraktivitas secara normal ya. Jangan lupa untuk presensi ya, nanti ada silahkan ikuti di psikologi ya. Kita alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.